Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya bagaimana kedudukan dari audit teknologi informasi itu di dalam perusahaan, terutama hubungannya tadi ke lingkungan perusahaan dan juga dampaknya kepada aspek legal, gitu ya. Jadi audit informasi itu sangat besar peranannya. Jadi berkaitan dengan aspek legal itu perlu sekali audit sistem informasi yang berkaitan dengan ya hubungan perusahaan ya melalui teknologi informasi itu sangat rentan, gitu ya, sangat rentan dan juga sangat berhubungan erat dengan yang namanya produk hukum, gitu ya. Jadi produk hukum itu terkadang menjadi ganjalan suatu perusahaan, maka dalam hal ini perusahaan bisa mengeliminirnya, gitu ya, dengan adanya audit sistem informasi, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ya bagaimana kita kita review, gitu ya, kita review peranan dari teknologi informasi itu pada saat ini, gitu ya. Jadi teknologi informasi pada saat ini, gitu ya, ini apa ya? Ini berperan besar, gitu ya, di mana organisasi harus mengintegrasikan antara teknologi informasi itu dengan strategi bisnisnya. Jadi omong kosong kalau strategi bisnis itu ya tidak mengintegrasikan teknologi informasi, apalagi pada dewasa pada saat ini, begitu ya. Dan teknologi informasi di sini ya nggak lepas lagi, gitu ya, dari yang namanya strategi organisasi perusahaan, ya. Jadi kedudukan dari teknologi informasi ini berperan adalah mengatur tata kelola, ya, dan juga mengatur infrastruktur, kemudian juga mendukung layanan e-commerce, kemudian menciptakan keamanan perusahaan, ya, kemudian mendukung privasi dan juga pengendalian atas informasi perusahaan, ya, dan juga menjamin tata kelolanya itu secara menyeluruh, gitu ya. Nah, pada situasi dan juga masalah menunjukkan bahwasanya sejak meningkatnya apa ya, sejak meningkatnya aspek kriminal ya pada yang berhubungan dengan komputer di sini di tahun 66, kemudian juga di tahun 73 problem tersebut juga makin meningkat dan juga di tahun 2002 juga terjadi ya, di mana hampir dari 30 tahun di situ fraud terus menjadi apa gitu ya, menjadi momok yang berperan besar ya pada kondisi pasar keuangan di perusahaan di Amerika, gitu ya. Lantas EFCA ya mendeklarasikan kebangkrutan tahun 73 ya, di mana meminimumkan peranan ya atau juga aktivitas secara ilegal, di mana ada sekitar 200 miliar gitu ya, dolar US gitu ya, di mana estimasi di situ terjadinya eskalasi fraud ya, fraud bidang keuangan pada perusahaan yang berhubungan dengan berkaitan dengan yang namanya indirect cost dan juga masalah ini ya, masalah penggunaan akun depresiasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sehingga dalam hal ini berperan terhadap loss perusahaan, gitu ya. Maka dalam hal itu bagaimana mengidentifikasinya, gitu ya. Maka peranan dari komputer di sini ya bisa mendukung atau juga bisa menelusuri dari fraud tersebut, gitu ya. Nah, jadi di sini kedudukan teknologi audit sistem informasi makin besar ya, karena dalam hal ini bisa membantu atau juga menelusuri fraud-fraud yang ada pada laporan keuangan. Nah, tahun 73 ICPA ya, American Institute Certified Public Accountant di sini merespon dari temuan IFCA tersebut bahwasanya dibentuklah suatu komite secara spesial gitu ya, komite khusus gitu ya, di mana komisi khusus itu tugasnya adalah melakukan studi gitu ya, melakukan studi di atas bagaimana kira-kira standar yang ideal gitu ya, yang harus ada gitu ya, yang dalam hal ini bisa melindungi gitu ya, atau juga bisa mendukung sebagai suatu bentuk perlindungan. Nah, komite tersebut akhirnya ya melahirkan sebuah standar di mana tahun 75 secara kritis bahwasanya
standar auditing itu harus direvisi. Nah, jadi di situ standar auditing harus direvisi, di mana standar tersebut di tahun 2002 ya. Jadi di 2002 itu sejak kasusnya Enron ya, maka standar itu muncul. Jadi cukup lama memang lahirnya standar tersebut ya. Nah, bagaimana standar auditnya? Kita lihat. Nah, komite dari ICPA tersebut gitu ya, itu membuat standarnya itu dengan menggandeng yang namanya ini ya, peranan senat Amerika yang dinamakan dengan Oxley ya, atau menjadi sebuah produk hukum yang namanya Sarbanes-Oxley Act ya 2002 itu. Jadi Sarbok ya istilah orang, atau juga undang-undang pasar modal ya, undang-undang pasar modal, di mana undang-undang tersebut menganjurkan di pasal 404 gitu ya, bahwasanya manajemen harus menilai yang namanya internal control perusahaan, di mana internal control perusahaan itu berdampak gitu ya, berdampak terhadap penyajian ya, dan juga pertanggungjawaban manajemen yang terkait dengan kecukupan internal control. Nah, itu satu. Yang kedua, pasal tersebut juga menilai ya, menilai atas laporan fiskal perusahaan yang berkaitan dengan internal control dan juga prosedur yang berkaitan dengan pelaporan ya. Nah, itulah yang bisa kita simpulkan ya. Jadi berkaitan dengan aturan legal ya, berkaitan dengan audit teknologi informasi itu lahir sejak memang evolusinya di tahun 2002 ya, yaitu lahirnya Sarbox ya, Sarbanes-Oxley Act. Nah, itu. Dan kemudian juga kita lihat di sini bagaimana peranan audit independen ya. Jadi audit independen juga punya peranan ya terhadap data perusahaan. Ya, peranannya di mana? Ya, peranannya adalah menilai. Jadi efek audit teknologi informasi ini kan tujuannya kan menilai yang pertama efektif dan efisien ya. Jadi bukan menilai kewajaran, ya, tetapi menilai keefektifan dan keefisienan ya dari jalannya sistem begitu ya. Jadi yang dinilai sudah efektif, sudah efisien, ya maka dalam hal ini lingkupnya meliputi sistem pertukaran data, gitu ya. Salah satunya ya, yaitu namanya electronic data processing. Ya. Jadi electronic data processing di sini merupakan bagian yang section yang harus dinilai. Nah itu ya. Kemudian juga Sarbanes-Oxley Act tahun 2002 tersebut juga itu menyatakan bahwasanya auditor itu perlu apa ya, yang namanya kedudukannya harus independen. Nah, atau disebut dengan professional care, gitu ya. Di mana Sarbanes-Oxley Act tersebut menyatakan bahwasanya kantor akuntan ya itu harus yang dalam hal ini melibatkan kliennya secara kontemporernya itu memberikan jasa ya, jasa audit ya. Jadi jasa audit yang ditawarkan berupa audit sistem informasi gitu ya. Nah, kalau ini di Indonesia mungkin audit sistem informasi ini sudah dipecah gitu ya kedudukannya. Jadi bukan lagi oleh CPA firm ya, tetapi sudah dilakukan oleh KJA ya, yang namanya KJA ya, kantor jasa audit. Nah, jadi kantor jasa audit itulah yang dalam hal ini menawarkan jasa ya, yaitu jasa menilai keefektifan dan juga keefisienan ya, keefektifan dan juga keefisienan dari jalannya sistem perusahaan. Apakah dia sistem pertukaran data elektronik atau juga sistem secara menyeluruh lainnya. Nah itu ya. Dan masa lalu gitu ya, dan masa sekarang ya, bagaimana kedudukannya. Jadi di sini ICPA inilah lembaga ya atau juga komite ya yang mula-mula ya, dan juga yang merupakan awal yang melahirkan perlunya audit terhadap EDP ya, Electronic Data Processing tadi ya. Jadi Electronic Data Processing tadi tertuang di standar audit ya, di standar audit nomor 3 dan di standar audit nomor 48 ya. Nah, ini yang perlu kita lihat ya. Dan kita melihat juga di sini adalah bagaimana audit itu punya dampak. Dampaknya kemana? Ya dampaknya pada
aplikasi yang digunakan perusahaan, aplikasi akuntansi. Nah, jadi di sini aplikasi akuntansi juga menjadi fokus gitu ya. Menjadi fokus topik khusus gitu ya, yang di mana audit itu aplikasi akuntansi juga harus dinilai. Dinilai apanya? Keefektifan dan juga keefisienannya gitu ya. Kemudian juga kompleksitas sistem perusahaan juga dinilai. Jadi kompleksitas sistem perusahaan mulai dari komputer yang digunakan sehari-hari ya, atau komputer operation-nya itu perlu dinilai ya, keefektifan dan juga keefisienannya gitu ya. Kemudian juga struktur organisasi ya, dan juga aktivitas teknologi informasi juga dinilai. Nah, keefektifan dan juga keefisienannya ya. Nah, inilah beberapa catatan yang perlu kita lihat ya. Dan juga perlunya penggunaan yang namanya CAT. Ya, CAT adalah Computer Assisted Audit Technology yang berperan menilai keefisienan dari prosedur yang sudah digunakan. Ya. Dan di sini perlunya auditor khusus, gitu ya. Auditor khusus yang berkecimpung di bidang IT. Nah, makanya di sini beberapa kurun waktu sekarang ini, maka auditor itu harus punya sertifikat, gitu ya. Jadi auditor yang punya sertifikat di bidang sistem informasi, maka dia punya label adalah CISA, gitu ya. Ya, jadi yang punya sertifikat CISA lah yang bisa menjadi ketua tim, gitu ya, atau bisa menjadi pimpinan audit ya untuk khusus audit teknologi informasi. Nah, saya menyarankan juga pada adik-adik mahasiswa ya, ketika nanti tamat kuliah ini S1 gitu ya, ya upayakan gitu ya, ikut sertifikasi. Ya, ikut sertifikasi, apakah sertifikasi di bidang audit sistem informasi seperti misalnya CISA ya. Kalau saya udah ada beberapa sertifikasi saya gitu ya. Saya sebagai auditor lingkungan ya, CSRA, dan juga sebagai akuntan pelaporan keuangan lingkungan gitu ya. Kemudian juga punya sertifikasi itu adalah CPA saya punya CPA juga ya. Nah, jadi di sini memang peranan dari ya standar auditing standar itu ya, perlunya auditor itu melakukan spesialisasi di sini gitu ya. Nah, ini ya jadi sekalian ya. Kemudian juga internal kontrol perusahaan. Nah, jadi internal kontrol perusahaan itu adalah suatu hal yang signifikan terhadap data perusahaan, sehingga perlu dinilai keefektifannya ya. Nah, jadi inilah lingkup-lingkup yang harus di cover gitu ya, di cover untuk dinilai sebagai bagian dari audit teknologi informasi. Jadi mulai dari aplikasi perusahaan, komputer operasinya, aktivitas IT-nya, gitu kan, atau juga menggunakan seperangkat audit CAT, dan juga orangnya, yaitu harus punya sertifikat khusus di bidang itu. Nah, itu. Nah, beberapa standar lainnya juga menyatakan SAS 55, ya, SAS 78, SAS 94, ya, SAS 93. Nah, ini semuanya yang berkaitan dengan pendukung tugas audit yang berkaitan dengan audit teknologi informasi, gitu ya. Standar lainnya pun ada, ya, yang namanya National Institute Standard Teknologi, ya. Nah, jadi standar NIST, kemudian juga ICPA, kemudian juga SARBOX, ya, kemudian juga SAS tadi ya, beberapa produk aturan yang menganjurkan dengan dalam hal ini ya audit sistem informasi itu ada di perusahaan, ya. Nah, itulah ya. Oke, nah kalau ini kan semuanya berkaitan dengan audit keuangan, gitu ya. Ini udah paham lah ya di luar mata kuliah ini, saya kira ya. Kemudian juga nah IT auditing, gitu ya. Jadi IT auditing itu esensinya, cara kerjanya yang tugasnya adalah menilai efisien, gitu ya, menilai efektif, ya, menilai ekonomis, gitu ya. Nah, jadi 3 hal itu yang membedakan dengan audit general ya. Jadi kalau dia audit general itu memfokus pada mengakses fairness ya, kewajaran. Nah, tetapi audit IT ya itu tujuannya adalah menilai keefisienan, oke, menilai keefektifan ya, dan juga menilai keekonomisan. Nah, 3 hal ini ya yang menjadi
fokus dan tujuan audit teknologi informasi. Nah, itu. Ya. Nah, ini ada beberapa alasan. Ada 10 gitu ya. Alasan bahwasanya perlunya dibentuk ya fungsi audit TI. Ya, artinya ini alasannya. Artinya kalau perusahaan punya divisi audit teknologi informasi makin bagus gitu ya. Ya, tapi dampaknya pengeluaran gitu kan. Beban gaji gitu kan. Tetapi memang makin bagus gitu ya kalau memang ada ya. Tapi kebanyakan memang IT auditing ini digabungkan ya menjadi satu bagian di yang namanya internal audit ya. Jadi auditing di situ meliputi ya lingkup penggunaan pengoperasian komputer ya, secara menyeluruh. Kemudian juga keandalan ya. Keandalan dan juga kewajaran. Nah, questionable. Kemudian juga financial institution. Ya, kemudian juga payroll database ya. Ya, karena payroll sekarang kan sistem penggajian ya menggunakan payroll semuanya gitu ya. Maka IT auditing itu perlu melakukan penilaian gitu ya. Kemudian juga sistem data cloud ya, juga makin berperan besar sekarang. Kemudian juga berkaitan dengan teknologi lainnya sampai pada makin banyaknya hacker gitu ya. Dan juga makin banyaknya pertumbuhan hacker itu sendiri ya, sehingga pertumbuhan hacker itu sendiri perlulah ya orang-orang khusus gitu ya, atau juga perlunya penilaian khusus terhadap jalannya sistem perusahaan. Nah itu ya. Nah inilah skill yang berhubungan ya dengan IT auditing. Nah jadi kalau kita mau punya skill tambahan gitu ya, yaitu tambahannya berkaitan dengan bidang IT gitu ya, maka kita harus menguasai ya, auditor ya, akuntan harus menguasai yang namanya pengendalian umum. Jadi bicara pengendalian umum meliputi pengendalian pengoperasian sistem operasi ya. Apakah sistem operasinya Unix ya, apakah sistem operasinya Windows atau sistem operasi lainnya. Nah, kalau sekarang makin banyak ya sistem operasi basis cloud misalnya gitu ya. Kemudian harus menguasai transfer protokol ya, karena dalam hal ini TCP/IP ini pertukaran data secara elektronik ya yang lazim dilakukan pada perusahaan ya, atau juga asynchronous transfer method ATM, nah itu ya. Kemudian juga electronic fund transfer ya, kemudian juga DBMS. Nah, DBMS ini lazim ya harus dinilai. Kemudian DRP, disaster recovery plan ya, kemudian sistem underchain ya, kemudian audit integration process, kemudian information security service ya. Nah, dan ini nanti apa ya menjadi topik ya. Nah, nanti kita UTS-nya itu apa ya, menggunakan paper ya, sistem paper. Nah, nanti ini ada komtingnya bagi 61 orang ya. Jadi satu paper itu 2 orang. Jadi nanti ada 30 paper. Nah, 30 paper nantinya menyusun paper ya, tulisan ya dengan topik nanti saya berikan ya, contohnya seperti ini. Nantinya disusun paper dan diterbitkan ya. Itu sebagai nilai UTS ya. UTS-nya nanti seperti itu. Jadi UTS kita kalau nggak lagi sistem ujian ya, tetapi menuangkan pemikiran ya dari materi yang ada yang menjadi suatu paper yang banyak dimanfaatkan orang lain ya, berupa penugasan paper. Nah, itu. Nah, saya kira itu saja ya perkuliahan kita sore hari ini gitu ya. Dan nantinya untuk nilai UTS-nya mulai dari sekarang ya kita kerjakan dalam bentuk penyusunan paper ya. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan, adik-adik sekalian. Tiara, Surahpa, ada mau ditanyakan ini yang apa ya? Semester 8 ya? Semester 6, Pak. Oh, semester 6 ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, baik, kalau tidak ada saya kira itu saja ya. Dan kita lanjutkan pertemuan berikutnya, dan ini saya jadikan video untuk nantinya di subscribe ya, untuk agar lebih menguasai bahan perkuliahannya ya. Baik, selamat sore. Ya, silakan. Ika izin mau screenshot, Pak. Oh ya, silakan.
Teman-teman udah bisa on cam ya? Ya. Sudah, Pak. Ya, baik adik-adik sekalian boleh meninggalkan ruangan ya. Selamat sore dan salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak, terima kasih Pak. Sore Pak, siap Pak. Sore, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.